pemodalan dalam negeri, penanaman modal dalam negeri. Itu artinya apa? Ya, penanaman modal dalam negeri ada berbagai macam unsur, banyak sekali unsurnya. Contohnya, pertama, kegiatan penanaman modal. Tentu ya, pasti ada kegiatan penanaman modal. Kedua, untuk berusaha di wilayah NKRI, ya, untuk mengusahakan, untuk kerja di wilayah NKRI di Indonesia. Itu harus ada kegiatan penanaman modal dan digunakan untuk berusaha di sini. Terus ketiga, dilakukan oleh investor dalam negeri, ya. Keempat, dengan menggunakan modal dalam negeri. Nah, sekarang kenapa ini dipisahkan? Ya, kenapa memang kegiatan menanam modal pastilah. Untuk berusaha di wilayah NKRI, untuk kerja di Indonesia pastilah. Namun ini unsur ketiga dan keempat ini yang saya awalnya rasa aneh. Karena tertulis dilakukan oleh investor dalam negeri dengan modal dalam negeri. Nah, maksudnya apa? Bukankah kalau investor dalam negeri pasti pakai modal dalam negeri? Ternyata enggak juga. Karena zaman sekarang banyak cara untuk merubah struktur itu baik secara legal maupun ilegal. Contoh, modalnya dalam negeri, investornya dalam negeri, tapi modalnya pakai modal asing, uang yang dia peroleh dari luar atau dari badan hukum yang ada di luar. Contohnya ada pengusaha, punya perusahaan di sini kan, perusahaan A, dia dapat duit banyak. Terus dia juga bikin perusahaan B di Singapura, duitnya juga banyak. Ownernya kan sama nih. Lalu mereka mau bikin perusahaan C. Dia mau bikin perusahaan C dengan rekannya. Nah, pemodalnya dari mana? Dari uang dari PT A yang sebelumnya dia telah mendapatkan keuntungan, atau juga dari PTB dari Singapura yang juga masuk ke sini. Ya, paham ya? Jadi bedanya ada di situ. Investornya boleh dalam negeri, tapi modalnya belum tentu hanya murni dari dalam negeri. Itu yang legal. Kedua, ini sedikit ilegal ya, bukan sedikit. Saya sudah baca ternyata di pasal 34 itu ilegal. Jadi pemodal dalam negeri, investornya dalam negeri, modalnya itu dari asing. Jadi asing seakan-akan masukin uang ke sini, itu real ya, tapi seakan-akan bikin PT atas namanya investor lokal dalam negeri. Padahal di belakangnya mereka bikin perjanjian bawah tangan bahwa si investor dalam negeri telah menerima dana dari asing untuk bikin PT ini. Jadi nanti kalau ada apa-apa, sahamnya pemodal ini, investor dalam negeri ini adalah milik saham investor asing yang actually memberikan dananya ke dia. Nah, itu dilarang. Jadi biasanya mereka yang melakukan seperti itu untuk apa? Kenapa nggak investor asing aja yang sekalian langsung masuk? Apakah nggak boleh? Boleh, tapi itu terkendala DNI, daftar negatif investasi, yang sekarang diganti daftar positif investasi ya. Kedua, kendalanya adalah peraturan yang lebih jelimet, yang lebih repot, yang lebih kompleks bagi mereka yang punya unsur pemodalan dari asing meskipun hanya 0,00001%. Jadi di atas 0% ada unsur modal asingnya, langsung dia kategorikan sebagai perusahaan asing dengan yang terikat dengan aturan yang jauh lebih banyak dan jauh lebih repot. Dan kalau udah ditengerin pemerintah nih, pasti lebih itulah, udah tahu lah ya. Ya asumsinya kan kalau asing duitnya banyak, seperti itu. Jadi itu adalah definisi dari penanaman modal dalam negeri. Next kita akan bahas kalau penanaman modal asing itu unsurnya seperti apa aja. Oke, see you, God bless.